Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 37, kata kunci renungan pada malam ini adalah, sebagaimana adanya, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tidak ada yang terlalu baik atau terlalu buruk untuk diselamatkan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Charlotte Elliott mendapat sebuah pelajaran penting tentang Yesus saat ia tak dapat tidur suatu malam, tahun 1834. Ia cacat, sehingga ketika keluarganya mengadakan bazar di Brighton, Inggris, dalam rangka menggalang dana untuk membangun sebuah sekolah, Charlotte hanya dapat menyaksikannya dari kejauhan. Malam itu, karena sangat tertekan oleh ketidakberdayaannya, ia tidak bisa tidur. Namun,
Kesedihannya berubah menjadi sukacita ketika ia sadar bahwa Allah menerima dirinya apa adanya. Pengalamannya tersebut mengilhamkan kata-kata indah berikut. Sebagaimana adanya atau jiwaku sungguh bercela atau darah mulah pembasuhnya atau kudatang Tuhan padamu. Ketika ia menerbitkan syairnya tersebut dalam sebuah buku berjudul The Invalids Hymn Book, ia juga mengutip Yohanes 6 ayat 37. Yesus selalu menerima setiap orang apa adanya. Dalam Yohanes pasal 6, banyak orang berbondong-bondong datang dari jauh untuk mendengar khotbah Yesus. Ketika mereka semua lapar, dengan mukjizatnya Yesus memberi mereka makanan dari pemberian tulus seorang anak laki-laki berupa 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Tuhan juga menawarkan dirinya sebagai roti kehidupan, dan berjanji bahwa Dia tidak akan mengabaikan siapapun yang datang kepadanya. Demikian juga pada saat ini, tidak seorang pun yang datang kepada Yesus akan diabaikan. Datanglah kepadanya dengan segala dosa yang ada pada diri Anda. Dia akan menerima Anda sebagaimana adanya. Mengapa orang-orang Kristen tidak berpuasa sebagaimana orang-orang Muslim? Kaum Muslim dan Kristen sama-sama berpuasa namun dengan tujuan yang berbeda. Demi menaati salah satu dari 5 rukun, seorang Muslim wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Banyak kaum Muslim yang dengan tulus berusaha memperoleh berkah dan pengampunan saat berpuasa. Bagi orang-orang Kristen, puasa bukan kewajiban tapi merupakan salah satu bentuk wujud syukur. Dengan tidak makan justru memberi mereka kesempatan untuk menyatakan kepuasan mereka kepada Allah, dan bukannya kepada makanan. Walaupun puasa tidak menghasilkan upah dari Allah atau bisa memastikan tempat di Firdaus, banyak orang Kristen yang berpuasa dengan alasan-alasan berikut ini. Menyatakan kepuasan mereka kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon pertolongan Allah, mencari kehendak Allah, bertobat dari dosa, menyembah Allah tanpa gangguan. Walaupun Yesus atau Isa mendorong kita untuk berpuasa, Dia tidak pernah menetapkan kapan atau berapa lama seseorang harus berpuasa. Para pemimpin agama pada zaman Isa membanggakan diri bahwa mereka berpuasa 2 kali seminggu. Namun Yesus mempertanyakan kesungguhan hati mereka. Orang-orang Kristen hanya meneladani contoh darinya. Contoh Isa dalam hal puasa. Pada masa awal pelayanan Isa di depan umum, sebelum melakukan mukjizat-mukjizat dan mengajar, Dia berpuasa selama 40 hari. Sesudah itu iblis mencobai Yesus saat Dia masih lemah karena lapar, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah, iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sekalipun iblis mencobai Yesus untuk berdosa, Yesus tidak jatuh dan tetap sempurna, tidak seperti manusia lain dalam sejarah. Peringatan Isa mengenai puasa yang sombong. Jangan berpuasa supaya terlihat suci di hadapan orang lain. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan berpuasa untuk mendapatkan pengampunan dosa. Farisi adalah seseorang yang menjadi anggota dari sekte Yahudi yang ekstrim. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus mengajarkan bahwa manusia tidak bisa masuk ke Firdaus karena berpuasa. Dosa membuat perbuatan baik kita yang paling saleh sekalipun tidak pantas di hadapan Allah. Isa mengubah puasa. Yesus mengajarkan bahwa mengikuti kehendak kudus Allah memberi kepuasan yang lebih besar dari urusan makan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Apa itu kehendak dan pekerjaan Allah? Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sama seperti manusia akan mati ketika tidak makan, maka kita juga akan mati secara rohani, terpisah selamanya dari Allah dan harus menghabiskan kekekalan di dalam neraka, kalau kita tidak menerima Yesus, Sang Roti Hidup itu. Karena Dia turun dari surga, lahir dari anak darah, Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, melalui kehidupannya yang sempurna, kematian dan kebangkitannya. Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah, sekaligus anak Allah. Yesus menggenapi kehendak Bapanya,
menyelamatkan orang-orang berdosa dengan menanggung dosa mereka di atas salib. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Allah menyatakan bahwa Dia telah menerima pengorbanan Yesus. Bagaimana saudara menerima Sang Roti Hidup? Saudara harus berbalik dari dosa dan percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus supaya bisa menyelamatkan saudara, tidak lagi percaya pada amal ibadah sendiri melalui perbuatan-perbuatan seperti berpuasa. Setelah menyelamatkan saudara dari dosa, Yesus memberi saudara kemauan dan kekuatan untuk memuliakan Allah melalui perbuatan-perbuatan baik, seperti misalnya berpuasa. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perkataan Yesus, Akulah roti hidup, hendak membedakan bahwa ada dua jenis makanan di dunia ini, yakni, makanan jasmani, yang berfungsi mengenyangkan tubuh jasmani, dan makanan rohani, yang berfungsi mengenyangkan tubuh rohani. Perkataan Yesus ini juga hendak mengidentifikasi dirinya sebagai roti hidup, yang datang untuk memberikan kekenyangan yang kekal. Kata, Akulah roti hidup, adalah ungkapan Yesus yang pertama dari 7 pertanyaan atau frasa. Akulah, frasa yang dipahami kaum Yahudi sebagai penamaan diri yang bersifat keilahian. Ungkapan, Akulah roti hidup ini diucapkan dalam pembahasan waktu setelah Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Dalam penyampaiannya, Tuhan Yesus memberitahukan orang banyak itu, bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Penegasan bahwa Yesuslah satu-satunya roti hidup itu, terlihat dari kata sandang, ho, sebelum kata roti. Kata Hoartos menunjukkan fakta bahwa Yesus, dan Yesus saja, adalah satu-satunya yang adalah roti kehidupan itu. Roti kehidupan juga menunjukkan bahwa sifat Yesus adalah sifat yang memuaskan. Ini dilihat jelas dalam ucapan, tidak akan lapar, dan tidak akan haus. Semua jenis roti lain, seperti mana di padang gurun, tetap tidak memuaskan sepenuhnya. Masih ada hasrat yang belum dipenuhi. Kita akan lapar lagi. Sebaliknya, setelah kita merasakan Yesus, cicipan itu akan membatalkan keperluan untuk sesuatu lain yang dapat memuaskan dan memenuhi hasrat kita. Dalam pengajaran ini, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa tujuannya datang ke dunia ini bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani yang bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Dengan mentransformasikan dirinya menjadi roti hidup, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pusat dan pemilik kehidupan universal. Sebab siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya, pasti mendapatkan hidup kekal, bahkan dibangkitkan pada akhir zaman. Pernyataan ini sekaligus bermakna, bahwa menolak roti hidup berarti binasa. Kesimpulannya,
Dalam klaim, "Akulah roti hidup," Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa asal-usulnya adalah surga, dan bahwa Dia sajalah yang memenuhi keseluruhan kerinduan rohani para pendengarnya. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan roti hidup itu? Ada dua cara yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan roti hidup itu. Yakni pertama, kita harus datang kepada Kristus. Dan kedua, kita harus percaya kepada Kristus. Dua hal ini, datang dan percaya, sebetulnya tidak perlu dibedakan. Karena datang kepada Kristus sebetulnya sama saja dengan percaya kepada Kristus. Adakah dampak dari orang yang mau makan roti hidup itu? Tentu ada dampaknya bagi kita, yakni: pertama, kita tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Jika seseorang melakukan ini, Yesus berkata bahwa orang itu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Kedua, kita tidak akan dibuang Tuhan. Dalam ayat 37b, dikatakan bahwa barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan dibuangnya. Jadi maksudnya, Yesus sekali-kali tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya, betapapun kotornya hidup kita. Asal kita mau datang kepada Yesus, Yesus berjanji untuk tidak menolak kita. Ingat bahwa Ia memang datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar atau orang berdosa yang merasa benar. Karena itu, datang dan percayalah kepada Yesus, maka Ia akan menerima dan memberkati kita. Beroleh hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 40 berkata, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Hidup yang kekal adalah kehidupan yang terpanjang dari setiap manusia. Hidup manusia di dunia ini terbatas adanya, hanya 120 tahun saja. Itu pun manusia tak sanggup meraihnya. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan manusia mampu bertahan hidup antara 70 sampai 80 tahun. Istilah hidup yang kekal ini muncul 13 kali di Injil Yohanes dan 6 kali lagi di surat pertama Yohanes. Istilah tersebut hanya muncul 1 kali di Perjanjian Lama. Kehidupan yang kekal ini merupakan tujuan akhir dari setiap orang yang percaya. Penembaraan kita di dunia ini hanyalah untuk berjuang meraih kehidupan yang kekal ini. Menurut Yohanes, ada beberapa alasan mengapa Yesus memberikan kehidupan kekal bagi kita, yakni: pertama, karena kita belum memilikinya. Tidak ada sesuatu pun yang dimiliki oleh manusia yang bersifat kekal, tidak juga jiwa atau roh yang melayang kembali ke kekekalan. Kita tidak secara alami memiliki kehidupan kekal. Itu adalah sesuatu yang datang dari atas. Kedua, kehidupan kekal diberikan hanya kepada orang yang percaya di dalam atau kepada Yesus Kristus. Kehidupan kekal hanyalah untuk orang percaya. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Ketika Yesus berbicara tentang memiliki kehidupan kekal, Ia menggunakan bentuk kalimat kekinian, present tense, yang menunjukkan bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang dimiliki orang Kristen di sini dan kini. Namun demikian, kita mungkin terkejut apabila belajar tentang orang-orang yang memiliki kehidupan kekal sekarang,
pada saat ini juga. Karena meskipun memiliki kehidupan kekal saat ini, kita akan tetap mati. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Meskipun orang-orang percaya itu mati, mereka tidak musnah. Mereka akan bangkit pada saat kebangkitan karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dari pernyataan Yesus ini kita dapat berkesimpulan adanya sebuah perbedaan antara keabadian dengan kehidupan kekal. Keabadian dalam Alkitab memiliki makna kuantitatif dan merujuk pada keberadaan yang tak pernah berakhir, sementara kehidupan kekal memiliki makna kualitatif. Ia menjadi kekal karena diberikan oleh Allah yang kekal. Sebagai akibat dari kehidupan kekal yang Yesus berikan kepada orang percaya ini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kematian hanyalah keadaan sementara bagi orang-orang percaya. Itu tidak meniadakan karunia kehidupan kekal. Karena itu, selama di dunia ini berjuanglah meraih kehidupan yang kekal itu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.